Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan sejarah dinasti Mughal, salah satu kerajaan Islam terbesar yang paling berpengaruh di anak benua India. Dinasti Mughal tidak hanya terkenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemajuan di bidang seni, arsitektur, pemerintahan, dan toleransi beragama. Salah satu peninggalan yang paling terkenal hingga saat ini adalah Taj Mahal, yang menjadi simbol kejayaan bagi peradaban Mughal. Latar belakang berdirinya dinasti Mughal. Dinasti Mughal berdiri pada tahun 1526 Masehi di wilayah India oleh Zahiruddin Muhammad Babur, yang biasa dikenal Babur. Babur ini merupakan keturunan dari dua tokoh besar, yaitu Timur Leng dari pihak ayah dan juga Genghis Khan dari pihak ibu. Sebelum mendirikan dinasti Mughal, Babur adalah penguasa di wilayah Asia Tengah. Namun karena tekanan politik dan militer, ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke wilayah India, di mana pada saat itu India diperintah oleh dinasti Lodi yang kekuasaannya pada saat itu sudah mulai melemah. Puncak berdirinya dinasti Mughal di India terjadi pada Perang Panipat I tahun 1526 Masehi. Perang ini terjadi di India, dan Kesultanan Delhi pada saat itu dipimpin oleh Sultan Ibrahim Lodi. Tetapi banyak bangsawan dan gubernur yang tidak puas dengan gaya kepemimpinan dari Sultan Ibrahim Lodi yang keras. Beberapa tokoh seperti Daulat Khan Lodi dan Alam Khan justru mengundang Babur sebagai penguasa Kabul dan keturunan Timur Leng dan juga Genghis Khan untuk menyerang Delhi. Babur ini memang sudah lama mengincar India karena wilayahnya subur dan kaya, dan juga India ini diklaim sebagai warisan wilayah dari Timur Leng. Di India ini juga pastinya dapat mencari basis kekuasaan yang lebih stabil daripada Asia Tengah. Akhirnya Babur berhasil mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi. Kemenangan ini menjadi awal berdirinya dinasti Mughal di India. Pemerintahan Babur tahun 1526 sampai 1530. Zahiruddin Muhammad Babur lahir tahun 1483 di Fergana, Asia Tengah, yang merupakan keturunan Timur Leng dan Genghis Khan, sehingga memiliki darah bangsawan dan tradisi militer yang kuat. Sebelum menaklukkan India, Babur sempat berusaha menguasai Samarkand tetapi gagal. Akhirnya ia menguasai Kabul tahun 1504 dan menjadikannya sebagai pusat kekuatan untuk merencanakan ekspansi ke India. Selanjutnya penaklukan India dan berdirinya Mughal. Yang pertama ada Perang Panipat I pada tahun 1526. Babur mengalahkan Sultan Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi. Pasukan Babur berjumlah lebih sedikit, tetapi ia unggul dalam strategi dan teknologi militer. Menggunakan meriam dan senjata api dipimpin ahli Turki Utsmani, formasi pertahanan dengan kereta perang yang dirantai, strategi Dulukma, pengepungan dari sisi kanan dan sisi kiri. Kemenangan ini menandai berdirinya kerajaan Mughal di India. Selanjutnya ada Perang Khonwa pada tahun 1527. Babur menghadapi Rana Sangka dari Merwa atau Rajput. Ini adalah pertemuan penting karena Rajput sangat kuat dan berpengaruh di India Utara. Babur kembali menang dan semakin memperkuat kekuasaannya. Selanjutnya adalah Perang Cenderi pada tahun 1528. Babur menaklukkan benteng Candiri yang dikuasai Medini Rai. Hal ini memperluas pengaruh Mughal di wilayah India Tengah. Yang selanjutnya sistem pemerintahan. Walaupun hanya memerintah sekitar 4 tahun, Babur mulai membangun dasar pemerintahan Mughal, mengangkat pejabat dari kalangan Turki dan Persia, memberikan tanah atau jamin kepada bangsawan dan tentara sebagai balasan jasa, menjadikan Agra sebagai pusat pemerintahan, mengatur sistem pajak untuk mendukung keuangan kerajaan. Namun sistem administrasinya belum sepenuhnya stabil dan masih terus dikembangkan oleh penerusnya. Selanjutnya sistem militer. Babur membangun militer yang disiplin dan terlatih, mengandalkan kavaleri atau pasukan berkuda, menggunakan senjata api modern untuk zamannya, menggabungkan taktik Asia Tengah dan Turki. Inilah yang membuat Mughal menjadi kekuatan besar di India. Kehidupan pribadi dan kebudayaan. Babur bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang penyair dan penulis autobiografi terkenal berjudul Babur Nama, pecinta taman dan arsitektur bergaya Persia, yang memperkenalkan budaya Persia ke India yang nantinya sangat berpengaruh pada seni arsitektur Mughal.
Selanjutnya, wafat dan warisan. Babur wafat pada tahun 1530 di Agra dan digantikan oleh putranya yaitu Humayun. Walaupun pemerintahannya sangat singkat, Babur berhasil mendirikan kerajaan Mughal, menyatukan wilayah penting di India Utara, membangun dasar sistem militer dan pemerintahan yang kuat. Fondasi yang dibangun Babur inilah yang kemudian membawa Mughal mencapai kejayaan pada masa Akbar. Pada masa pemerintahan Humayun yang berlangsung dari tahun 1530 hingga 1556, dinasti Mughal mengalami masa-masa sulit karena Humayun tidak memiliki ketegasan dan kecakapan politik yang sekuat ayahnya, Babur, sehingga pemerintahannya diwarnai oleh berbagai konflik internal dengan saudara-saudaranya sendiri, lemahnya pengelolaan administrasi dan militer, serta munculnya ancaman besar dari penguasa Afgan yang tangguh bernama Sher Shah Suri yang berhasil mengalahkan dan merebut tahta Mughal, memaksa Humayun hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun sambil berjuang mencari dukungan hingga akhirnya ia memperoleh bantuan dari dinasti Safawi di Persia dan berhasil merebut kembali kekuasaannya di Delhi pada tahun 1555. Namun kemungkinan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 1556 Humayun wafat akibat kecelakaan terjatuh dari tangga perpustakaannya, sehingga tahta kemudian diwariskan kepada putranya yang masih muda yang bernama Akbar, yang kelak membawa dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya. Masa kejayaan dinasti Mughal di bawah Sultan Akbar tahun 1556 hingga 1605. Masa pemerintahan Sultan Akbar menandai puncak kejayaan dinasti Mughal di wilayah India. Akbar naik tahta pada tahun 1556 Masehi saat usianya masih sangat muda. Namun ia mampu tumbuh menjadi pemimpin besar yang visioner, bijaksana, dan berwibawa. Dalam waktu singkat, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mughal hingga mencakup hampir seluruh India Utara dan sebagian India Tengah. Keberhasilan ini tidak hanya dicapai melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui strategi politik yang cerdas dan pendekatan diplomasi yang kuat. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya ingin berkuasa, tetapi ingin membangun peradaban yang kuat dan stabil. Karena itu, masa pemerintahannya sering disebut sebagai zaman keemasan dinasti Mughal. Dalam bidang pemerintahan, Akbar membangun sistem administrasi yang tertata dan terorganisir dengan baik. Ia membagi wilayah kekuasaan ke dalam beberapa provinsi dan menunjuk pejabat berdasarkan kemampuan, bukan latar belakang agama atau suku. Hal ini menciptakan pemerintahan yang profesional dan efektif. Di bidang ekonomi, Akbar melakukan reformasi pajak dengan sistem yang adil, sehingga rakyat tidak terbebani secara berlebihan. Pertanian berkembang pesat karena negara memberikan perlindungan dan dukungan kepada para petani. Perdagangan juga tumbuh maju, baik di dalam negeri maupun dengan wilayah luar India, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Stabilitas politik dan ekonomi inilah yang menjadi fondasi kuat kejayaan dinasti Mughal. Keistimewaan lain dari kepemimpinan Akbar adalah sikap toleransinya dalam kehidupan beragama dan sosial. Ia menghormati perbedaan keyakinan dan memberi kebebasan beragama kepada seluruh rakyatnya. Akbar menghapus kebijakan diskriminatif dan membuka ruang dialog antar agama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Selain itu, ia sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Banyak karya sastra, seni lukis, arsitektur, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa ini. Istana Mughal menjadi pusat kebudayaan dan intelektual yang berpengaruh besar dalam sejarah India. Semua ini menunjukkan bahwa kejayaan dinasti Mughal di bawah Akbar bukan hanya kejayaan politik dan militer, tetapi juga kekayaan peradaban. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Sultan Akbar mulai dari tahun 1556 hingga tahun 1605 merupakan periode emas dinasti Mughal. Ia berhasil membangun kerajaan yang kuat, stabil, adil, dan makmur. Kepemimpinannya menjadi contoh bahwa kekuasaan yang besar seharusnya diiringi dengan kebijaksanaan, toleransi, dan keadilan. Hingga kini, Akbar dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah dunia Islam dan India, serta sebagai simbol kejayaan dinasti Mughal yang sesungguhnya. Pemerintahan Jahangir dan Shah Jahan. Setelah Akbar wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh Jahangir. Pada masa Jahangir, dinasti Mughal relatif stabil.
meskipun mulai muncul intrik politik di istana. Penguasa berikutnya adalah Shah Jahan, yang dikenal sebagai raja pecinta seni dan arsitektur. Pada masa inilah dinasti Mughal mencapai kejayaan budaya yang sangat luar biasa. Shah Jahan membangun berbagai bangunan megah seperti Taj Mahal, Benteng Merah di Delhi, dan Masjid Jama. Taj Mahal dibangun sebagai makam untuk istrinya, yaitu Mumtaz Mahal, dan hingga kini bangunan itu dianggap sebagai salah satu bangunan terindah di dunia. Jahangir memerintahi Mughal dari tahun 1605 hingga 1627. Jahangir naik takhta setelah kematian ayahnya, yaitu Akbar Agung. Ia mewarisi kekaisarnya yang stabil dan kaya, namun ia memiliki gaya kepemimpinan yang lebih santai dan fokus pada estetika. Kebijakan politik dan keadilan di bawah kekaisaran Jahangir, yaitu ada rantai keadilan atau bisa disebut Zanjir-i-Adl. Jahangir memasang rantai emas dengan 60 lonceng di istananya, yaitu di Agra. Siapapun rakyatnya yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pejabat dapat menarik rantai ini untuk berbicara langsung dengan kekaisaran. Yang kedua, hubungan dengan Barat. Pada masa ini, utusan Inggris pertama, Sir Thomas Roe, tiba di istana Mughal di tahun 1615. Ini menandai awal hubungan dagang formal antara Inggris dan India. Istri Jahangir, Nur Jahan, adalah sosok perempuan paling berpengaruh dalam sejarah Mughal. Karena Jahangir seiring sakit dan kecanduan alkohol, Nur Jahanlah yang secara de facto menjalankan pemerintahan. Ia mengeluarkan koin atas namanya sendiri, ia memberikan perintah resmi, dan juga mengatur strategi pertahanan negara. Warisan yang diberikan oleh Jahangir yaitu ada miniatur Mughal. Jahangir adalah kolektor seni yang fanatik. Ia mengembangkan gaya lukisan yang sangat realistis, terutama yang menggambarkan flora, fauna, dan kehidupan istana. Yang kedua ada Taman Shalimar. Ia membangun taman-taman indah di Kashmir sebagai bukti cintanya pada alam. Kekaisaran Mughal di bawah Shah Jahan dari tahun 1628 hingga 1658. Setelah melalui perang saudara singkat untuk merebut takhta, Shah Jahan memerintah dalam periode yang sering disebut sebagai zaman keemasan arsitektur Mughal. Kemegahan arsitektur Shah Jahan mengubah gaya bangunan Mughal dari batu pasir merah menjadi marmer putih yang dihiasi batu mulia atau disebut Pietra Dura. Ekspansi militer dan ekonomi pada masa kejayaan Shah Jahan pernah melakukan Deccan, menundukkan kerajaan-kerajaan di India Selatan seperti Ahmadnagar, Bijapur, dan Golconda. Meskipun pengeluarannya untuk bangunan sangat besar, India tetap menjadi pusat manufaktur dunia, terutama tekstil dan jalur perdagangan sutra. Perubahan sosial hingga keagamaan pada masa ini berbeda dengan kakeknya, yaitu Akbar, yang sangat liberal. Shah Jahan mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih konservatif dalam Islam, meskipun ia tetap memperkerjakan banyak pejabat Hindu di posisi tinggi. Akhir dari pemerintahan ini berakhir dengan tragis ketika ia jatuh sakit pada tahun 1657. Keempat putranya, Darasikoh, Shuja, Murad, dan Aurangzeb saling berperang merebutkan takhta. Aurangzeb, putra ketiga, memenangkan perang dalam perebutan takhta tersebut. Ia membunuh saudara-saudaranya dan memenjarakan ayahnya sendiri, yaitu Shah Jahan, di benteng Agra hingga wafat. Shah Jahan menghabiskan 8 tahun terakhir hidupnya memandang Taj Mahal dari jendela penjara. Selanjutnya pada masa pemerintahan Aurangzeb tahun 1658 sampai dengan 1767 sebagai penguasa terakhir yang kuat dari dinasti Mughal, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencapai puncak terluas dalam sejarah Mughal,
Namun kebijakannya yang keras seperti menghapus toleransi beragama dan memperlakukan kembali pajak jizyah menimbulkan banyak pemberontakan serta konflik internal yang akhirnya melemahkan kekaisaran dari dalam. Dinasti Mughal yang pernah menjadi simbol kemegahan arsitektur dan kekuatan ekonomi di anak benua India tidak runtuh dan dalam semalam. Kemundurannya merupakan proses panjang yang dipicu oleh kombinasi kepemimpinan yang lemah, krisis ekonomi, dan tekanan eksternal. Ada beberapa faktor. Ada faktor internal atau kelemahan dari dalam. Setelah masa pemerintahan Aurangzeb yang wafat pada tahun 1707, dinasti ini mulai kehilangan arah, yaitu suksesi yang kacau. Tidak adanya hukum suksesi yang jelas memicu perang saudara setiap kali seorang kaisar wafat. Ini menguras kas negara dan melemahnya moral militer. Ada pula gaya hidup mewah dan moralitas. Para penerus Aurangzeb cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memiliki bakat kepemimpinan atau sering disebut later Mughals. Urusan negara sering terabaikan demi kesenjangan pribadi. Ada pula faktor ekonomi dan administrasi. Ada beban pajak yang berat, yaitu biaya perang yang terus-menerus di masa Aurangzeb membuat pajak meningkat tajam, memicu kemiskinan di kalangan petani dan pemberontakan lokal. Sistem Mansabdari yang rusak, sistem administrasi militer dan lahan Mansabdari menjadi korup. Banyak pejabat lokal atau zamindar yang mulai melepaskan diri dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil sendiri. Ada pula serangan eksternal yang mematikan. Pukulan telak datang dari luar yang benar-benar melumpuhkan kewibawaan Mughal, yaitu invasi Nadir Shah pada tahun 1739. Raja Persia ini menyerbu Delhi, membantu penduduknya dan menjarah harta karun Mughal, termasuk Singsana Merak dan berlian Koh-i-Noor. Mughal tidak pernah pulih secara finansial dari kejadian ini. Selanjutnya ada dominasi Inggris atau the final blow. Kehadiran British East India Company mengubah peta kekuatan melalui serangkaian pertempuran dan diplomasi yang licik. Inggris mulai mengambil alih kontrol politik. Yang pertama, pertempuran Plassey yang terjadi pada tahun 1757 dan Buxar pada tahun 1764. Inggris secara de facto mulai menguasai wilayah Bengal, pusat ekonomi Mughal. Yang kedua, ada pemberontakan Sepoy yang terjadi pada tahun 1857. Ini adalah upaya besar terakhir rakyat India atau termasuk sisa-sisa kekuatan Mughal untuk mengusir Inggris. Yang ketiga, pengasingan Baharuddin Shahar yang terjadi pada tahun 1858. Setelah pemberontakan gagal, Inggris secara resmi membubarkan dinasti Mughal. Kaisar terakhir Baharuddin Shah Jafar dibuang ke Rangon atau Myanmar, memandai titik akhir sejarah Mughal. Sebagai kesimpulan, dinasti Mughal merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Islam dan India. Dinasti ini berjasa besar dalam penyebaran budaya Islam di India, perkembangan seni dan arsitektur, pembentukan sistem pemerintahan yang modern. Meskipun akhirnya runtuh, peninggalan ini masih dapat kita lihat dan pelajari hingga hari ini sebagai bagian penting dari sejarah dunia. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang sejarah dinasti Mughal. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.